Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Kamu pernah lihat ondel-ondel main bareng domba lucu dari luar negeri? Kali ini, kita punya kisah super seru, unik, dan dijamin bikin senyum-senyum sendiri. Yuk tonton sampai habis. Karena ada pertanyaan di akhir yang bisa bikin kamu doain hadiah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah unik lainnya. Apalagi tentang petualangan lucu si domba Timmy dan sahabat barunya, ondel-ondel. Bismillah, yuk kita mulai kisah ini dengan hati yang bersih dan pikiran yang tenang. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam, yang sudah mempertemukan kita di cerita indah penuh hikmah ini. Yuk, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau di kolom komentar. Semoga setiap hurufnya jadi cahaya di hari kiamat nanti. Bunga Mawar. Jangan lupa, teman-teman, yuk kita selalu bertakwa kepada Allah. Karena hanya dengan takwa hidup kita jadi tenang dan penuh berkah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Cerita kita kali ini juga mengajarkan bahwa persahabatan lintas dunia dan budaya itu bisa indah kalau kita saling menghormati dan menjaga akhlak. Teman-teman dari mana aja nih? Yuk tulis di kolom komentar, biar kita tahu se-Indonesia nonton kisah ini bareng-bareng. Indonesia, jangan lupa tonton sampai selesai ya, karena ada pertanyaan di deskripsi. Yang jawabannya betul, insya Allah akan kami doakan haji, umroh, dan ziarah ke Nabi setiap tahun. Kalau belum tepat, insya Allah tetap kami doakan sehat dan bahagia selalu. Di suatu pagi yang cerah, saat embun masih menempel manja di ujung-ujung daun, dan mentari baru saja muncul malu-malu dari balik perbukitan, ondel-ondel Cimug berjalan santai menyusuri jalan setapak di pinggiran kampung. Hari itu, ia membawa gendang kecil di tangannya. Bukan untuk tampil atau menghibur warga seperti biasanya, tapi karena hatinya sedang jenuh dan ingin mencari suasana baru. Setelah beberapa minggu tampil di berbagai acara ulang tahun dan hajatan, tubuh besarnya mulai lelah. Apalagi kepalanya yang selalu bergoyang-goyang menahan topeng kayu khas Betawi itu. Maka berangkatlah ia keluar kampung, ingin mencari udara segar dan inspirasi baru. Tak lama berjalan, Cimug sampai di sebuah padang rumput luas yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Di sana, hamparan hijau terbentang sejauh mata memandang. Bunga-bunga liar bermekaran sembarangan, namun justru menambah keindahan alami tempat itu. Angin sepeu-sepau meniupkan aroma segar dedaunan dan tanah yang baru saja tersiram embun. Suasana yang begitu tenang itu membuat langkah ondel-ondel Cimug melambat. Ia mengayunkan gendangnya perlahan, menciptakan irama ringan yang seolah-olah bersahut-sahutan dengan kicauan burung. Namun, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara, "B, B," yang tak asing di telinga. Ondel-ondel Cimug pun menghentikan langkahnya, memicingkan mata ke arah sumber suara. Di antara semak belukar, tampak seekor domba kecil berwarna putih dengan wajah bulat menggemaskan tengah berusaha melompat-lompat mengejar seekor kupu-kupu ungu. Domba itu tampak begitu riang, tapi sekaligus ceroboh. Ia menabrak semak, terpeleset di tanah licin, dan bahkan nyaris jatuh ke parit kecil di tepi padang. Ondel-ondel Cimug spontan berlari menghampiri, topeng kayunya hampir terlepas saking paniknya. Dengan langkah panjang dan gendang masih di tangan, ia meraih si domba kecil dan menariknya dari tepian parit. Domba itu tampak terkejut, namun segera tersenyum lebar. "B," katanya sambil menjilat-jilat tangan ondel-ondel Cimug. Si ondel-ondel, meski tidak bisa berbicara seperti manusia biasa, punya hati yang lembut. Ia tersenyum di balik topeng dan duduk bersila di rumput, mengusap kepala domba kecil itu dengan lembut. Si domba kecil itu ternyata adalah Timmy, dari serial kartun Timmy Time. Entah bagaimana, ia bisa tersesat hingga ke dunia nyata. Mungkin karena terlalu asyik mengejar kupu-kupu, atau mungkin dunia kartun dan dunia nyata tiba-tiba saja saling tersambung lewat celah imajinasi. Apapun penyebabnya, yang jelas, Timmy kini duduk manis di samping ondel-ondel Cimug, dan dari situlah kisah mereka bermula. Dua makhluk yang sangat berbeda, satu dari budaya tradisional Betawi dan satu lagi dari dunia animasi anak-anak, kini berbagi padang rumput yang sama, dalam momen yang tidak disengaja tapi terasa begitu ajaib. Cimug mengeluarkan kue sisa bekalnya, sepotong roti gambang yang ia simpan di kantong sabuknya, dan membaginya pada Timmy. Meski keras dan agak kering, Timmy tetap melahapnya dengan lahap.
lalu berguling-guling di rumput sambil mengibas-ngibaskan ekor mungilnya. Suasana menjadi ceria. Irama gendang Cimug pun kembali terdengar. Kali ini mengiringi tarian konyol Timmy yang berputar-putar seperti baling-baling. Mereka tak membutuhkan bahasa untuk saling mengerti, cukup dengan tawa, irama, dan kebersamaan. Setelah beberapa saat bermain, mereka duduk bersebelahan memandang langit biru. Sesekali Timmy menguap, dan Cimug hanya tersenyum sambil menepuk-nepuk bahunya pelan. Seolah berkata, "Istirahatlah, sahabat kecil." Meski baru bertemu, keduanya merasa seperti sudah saling kenal sejak lama. Padang rumput itu, yang awalnya sepi dan tenang, kini menjadi tempat penuh tawa dan kehangatan. Dan meski tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa bertemu, satu hal pasti, petualangan ajaib baru saja dimulai. Namun jauh di kejauhan, tersembunyi di balik bayangan pohon beringin tua, tampak sepasang mata mengintai mereka. Sosok misterius itu berdiri diam, memperhatikan gerak-gerik ondel-ondel Cimug dan Timmy dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu, atau mungkin rasa iri. Karena kisah seperti ini, yang penuh persahabatan dan kebahagiaan, tidak selalu disukai oleh semua makhluk. Tapi untuk saat ini, ondel-ondel dan Timmy tak menyadari bahaya yang mulai mendekat. Mereka hanya tertawa, bermain, dan menikmati hari itu, seperti dua sahabat yang menemukan dunia baru di tengah padang rumput yang damai. Setelah pagi yang penuh keceriaan di padang rumput, Timmy dan ondel-ondel Cimug pun berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju ke area persawahan. Matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari bulu putih Timmy yang kini tampak sedikit kecoklatan karena bermain di tanah. Tapi Timmy tidak peduli. Justru dengan semangat luar biasa, ia mulai menirukan gaya jalan ondel-ondel Cimug yang khas, kaku, besar, dan gemetar dari kepala sampai kaki. Gaya jalannya seperti robot yang kebanyakan minum kopi. Timmy mengangkat tangan kecilnya, mencoba menirukan gerakan tarian Betawi, padahal ia belum pernah melihat pertunjukan aslinya. Tapi tetap saja, ia berusaha menirukan setiap gerak langkah Cimug dengan penuh percaya diri, walaupun bentuknya jadi aneh dan lucu. Cimug, si ondel-ondel raksasa, awalnya hanya melirik dengan heran. Tapi melihat Timmy yang begitu niat menari dan bergaya seperti dirinya, hati Cimug terasa hangat. Ia lalu mulai menari pelan-pelan, memutar badan ke kiri dan ke kanan, lalu menghentakkan kaki ke tanah sambil menabuh gendang kecil di tangannya. Irama khas musik Betawi terdengar di tengah sawah, berpadu dengan suara serangga dan angin. Timmy pun tambah semangat. Ia mulai berputar-putar sambil menendang kaki kecilnya ke udara. Tapi sayangnya, di tengah semangat menari itu, kakinya terpeleset oleh rumput basah dan plok. Timmy terjungkal ke dalam lumpur sawah. Cimug langsung menghentikan tariannya. Ia menatap ke arah suara cipratan tadi dengan mata lebar. Timmy hilang. Tak terlihat. Hanya ada percikan lumpur besar di permukaan sawah, dan suara kecil dari bawah, glup, glup. Cimug panik. Ia menjatuhkan gendangnya dan berlari dengan langkah-langkah besar menuju lokasi jatuhnya Timmy. Tapi sial, langkah besar itu malah membuat lumpur makin terciprat. Belum sempat menyelamatkan Timmy, kaki Cimug juga terpeleset. Duk. Ondel-ondel terjerembab ke lumpur di sebelah Timmy. Kini keduanya sudah sama-sama kotor. Bulu putih Timmy berubah jadi coklat, mirip dodol yang belum jadi. Sedangkan baju merah menyala dan topeng Cimug kini berlumuran lumpur, membuatnya tampak seperti monster rawa daripada ikon budaya Betawi. Tapi alih-alih marah atau sedih, mereka berdua malah tertawa terbahak-bahak. Timmy menggoyang-goyangkan ekornya yang penuh lumpur. Sementara Cimug mencoba berdiri tapi terpeleset lagi dan duduk di atas bebek sawah. Bebek itu pun kuak-kuak protes, tapi malah ikut terkena lumpur. Tawa mereka makin keras saat segerombolan anak kecil dari kampung datang berlarian. Mereka hendak melihat pertunjukan ondel-ondel seperti biasanya. Tapi yang mereka temukan justru sangat berbeda. Lihat tuh, ondel-ondelnya mandi lumpur. Teriak seorang anak. Itu domba siapa? Lucu banget, sahut yang lain. Dalam sekejap, anak-anak itu tertawa ramai. Beberapa bahkan mengeluarkan HP jadul mereka untuk merekam kejadian lucu itu. Ada yang menggoda Cimug, "Bang Ondel, lagi lomba becek-becekannya." Cimug cuma mengangkat tangan dan melambai, malu tapi pasrah. Timmy justru makin bersemangat. Ia mulai mengajak anak-anak menari di sawah.
Ia menendang-nendang air sawah seperti sedang berada di taman air. Anak-anak pun ikut-ikutan. Tidak lama kemudian, sawah itu berubah jadi arena main air dadakan. Suara tawa, cipratan air, dan jeritan gembira menggema di tengah sawah. Bahkan ada satu kakek tua, penjaga sawah, yang awalnya marah melihat sawahnya rusak. Tapi akhirnya tertawa juga melihat aksi lincah Timmy yang menari di atas lumpur. Ondel-ondel Cimug lalu berdiri dan mencoba memperbaiki posisi topengnya yang kini miring sebelah. Ia mengambil gendang kecilnya yang terendam di lumpur dan mencoba menabuhnya pelan. Suaranya memang sudah tidak nyaring lagi karena basah, tapi cukup untuk mengiringi irama tarian becek Timmy dan anak-anak. Timmy berputar-putar sambil menggoyang-goyangkan kepala. Bahkan ia sempat menaiki bahu Cimug dan menari dari atas pundaknya. Langit perlahan berubah menjadi kelabu. Awan mendung mulai menggantung, dan angin bertiup lebih kencang. Tapi itu tidak membuat mereka bubar. Justru suasana makin seru. Timmy, dengan bulu penuh lumpur, kini berubah jadi semacam domba Betawi. Anak-anak bahkan mulai memanggilnya, Timmy Ondel, Timmy Ondel. Sementara Cimug hanya bisa tersenyum senang, karena meskipun bajunya rusak dan topengnya kotor, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Namun, momen penuh keceriaan itu akhirnya harus selesai saat gerimis mulai turun. Anak-anak berlarian kembali ke rumah masing-masing, sambil tertawa dan mengucapkan salam pada Timmy dan Cimug. Dadah Timmy. Ondel-ondelnya keren banget walau belepotan. Sementara itu, Cimug mengajak Timmy berteduh di bawah pohon besar. Mereka duduk berdua, basah kuyup, tapi puas. Timmy menatap Cimug dan menyenggolnya pelan dengan kepala kecilnya. Cimug membalas dengan mengelus kepala Timmy. Dalam diam, mereka menyadari bahwa hari itu adalah salah satu hari terbaik dalam hidup mereka. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, tapi karena mereka bisa tertawa, bermain, dan membagikan kebahagiaan bersama orang lain. Saat petir menyambar jauh di langit dan hujan mulai turun deras, Timmy dan Cimug tetap duduk di bawah pohon. Mereka tidak buru-buru pulang. Justru mereka menikmati rintik hujan, aroma tanah, dan sisa tawa yang masih menggantung di udara. Hari itu mereka tidak hanya belajar menari dan becek-becekan, tapi juga belajar tentang persahabatan, tentang menerima kekonyolan, dan tentang bahwa tidak apa-apa jadi kotor kalau tujuannya membuat orang lain tertawa. Saat matahari mulai bergerak naik di langit dan sinarnya menyinari hamparan hijau rerumputan, langkah kaki ondel-ondel dan domba Timmy mulai menyusuri jalur kecil yang membelah perbukitan. Udara pagi masih terasa sejuk. Angin berhembus pelan mengelus bulu halus Timmy dan kain warna-warni di tubuh ondel-ondel. Mereka berjalan melewati rumputan tinggi, sesekali Timmy melompat-lompat kecil dengan gaya khasnya, sambil memanggil-manggil, "Baa, Baa," yang selalu disambut tawa renyah dari ondel-ondel. Jalan mereka tak selalu mulus. Kadang semak berduri menghalangi, kadang suara-suara misterius dari balik pohon membuat mereka saling melirik. Namun langkah mereka tak pernah goyah. Rasa penasaran telah menumbuhkan keberanian dalam hati mereka berdua. Setelah berjam-jam berjalan, Timmy tiba-tiba berhenti. Ia menatap sebuah pohon besar yang menjulang tinggi dan rindang. Di bawah pohon itu, ada tumpukan batu-batu aneh yang tersusun membentuk semacam jalan setapak. Ondel-ondel mencondongkan tubuhnya, matanya menatap tajam ke arah bebatuan itu. "Ini bukan susunan alami," gumamnya pelan. Dengan penuh rasa ingin tahu, mereka mengikuti susunan batu itu, yang ternyata mengarah ke sisi bukit yang lebih curam. Daun-daun kering berderak di bawah kaki mereka, dan suara burung hutan menggema di kejauhan. Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah tebing dengan semak lebat. Dan di sanalah, tersembunyi di balik belukar, sebuah celah gua tampak samar-samar. Dengan penuh semangat, ondel-ondel membersihkan jalan masuk, sementara Timmy membantu dengan mencakar-cakar tanah menggunakan kakinya. Begitu celah gua cukup terbuka, mereka masuk perlahan. Di dalam, hawa dingin menyergap. Gua itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya yang menyelinap lewat celah-celah bebatuan. Namun, dinding-dinding gua ternyata penuh dengan lukisan-lukisan kuno. Ada gambar manusia, binatang, dan simbol-simbol misterius yang tampak sudah berusia ratusan tahun. Ondel-ondel dan Timmy terpana. Mereka sadar, ini bukan gua biasa. Ini semacam tempat bersejarah, peninggalan peradaban lama. Timmy mendekati salah satu gambar dan menunjuk dengan kakinya.
Baah? Ondel-ondel mengangguk. Iya, sepertinya ini jejak nenek moyang kita. Mereka berjalan lebih dalam. Semakin jauh mereka melangkah, suasana gua semakin magis. Di tengah gua, mereka menemukan sebuah ruangan berbentuk melingkar. Di lantai ruangan itu terdapat simbol menyerupai bintang dan lingkaran yang saling bertaut. Di sekeliling ruangan, ada 8 tiang kecil berbentuk seperti ondel-ondel mini. Ini seperti perwujudan dari kebudayaan Betawi, gumam ondel-ondel takjub. Namun yang paling mengejutkan adalah batu kristal besar berwarna ungu yang berada di tengah-tengah ruangan. Batu itu memancarkan cahaya lembut. Saat Timmy menyentuh batu itu dengan hidungnya, ruangan seketika bersinar terang, dan gema suara gaib terdengar, seperti nyanyian dari masa lalu. Suara itu berbisik, "Wahai penjaga tradisi dan sahabat suci, kalian telah menemukan hati dari warisan tanah ini. Jagalah, sebarkan, dan rawatlah dengan kasih." Ondel-ondel dan Timmy saling berpandangan, bulu Timmy berdiri tegak, dan kain ondel-ondel berkibar meski tak ada angin. Ada kekuatan luar biasa yang mereka rasakan, bukan kekuatan untuk menghancurkan, tetapi untuk melestarikan. Mereka mengangguk pelan, seolah menjawab bisikan itu. Dan seketika, gua perlahan mulai memudar cahayanya. Batu ungu itu kini berubah menjadi transparan, seakan kekuatannya telah ditransfer ke dalam hati mereka. Saat mereka keluar dari gua, langit sudah mulai senja. Matahari memantulkan warna keemasan di atas puncak bukit, dan hembusan angin membawa bau tanah dan dedaunan yang baru basah. Mereka duduk sebentar di atas batu besar, memandangi lembah di bawah. Ondel-ondel menepuk lembut kepala Timmy dan berkata, "Kita tidak hanya menemukan tempat rahasia, Timmy. Kita telah diberikan amanah." Timmy mengangguk pelan, lalu menggembik riang. Mereka berdua kini bukan hanya sahabat petualang, tetapi juga penjaga warisan budaya yang harus kembali ke desa membawa kabar tentang apa yang mereka temukan. Perjalanan pulang tentu tidak kalah menantang. Malam mulai turun, dan suara alam berganti menjadi lebih dalam dan misterius. Tapi cahaya dalam hati mereka menjadi kompas, membimbing mereka melewati kegelapan hutan dan bukit. Mereka tidak takut lagi, karena mereka tahu bahwa mereka membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita petualangan. Mereka membawa pesan, semangat, dan harapan untuk terus menjaga budaya dan menjalin persahabatan tanpa batas, antara tradisi dan masa depan, antara manusia dan alam, antara ondel-ondel dan seekor domba kecil bernama Timmy. Di tengah riuhnya pasar malam yang mulai ramai menjelang malam hari, suasana menjadi semakin meriah ketika suara beduk kecil dipukul perlahan oleh kakek Toro, sambil memanggil anak-anak untuk menonton pertunjukan mendadak dari Cimug dan Timmy. Cimug, dengan dandanan ondel-ondel Betawi yang unik, berhias topeng lebar dan rambut ijuk menjuntai ke segala arah, mengajak Timmy, si domba kecil lucu dari serial Timmy Time, untuk tampil di atas panggung kecil yang mereka buat dari kotak-kotak kayu bekas dan lampu kelap-kelip warna-warni. Walau panggung itu sederhana, semangat dan antusiasme yang mereka pancarkan mampu menyihir siapapun yang lewat. Pertunjukan dimulai dengan tarian khas ondel-ondel. Cimug menggoyangkan badannya ke kiri dan kanan, mengikuti irama tanjidor yang dimainkan oleh kakek Toro dari aplikasi ponsel tuanya yang disambungkan ke speaker mini. Musik itu meski bukan live, tetap saja terasa hidup karena gerakan Cimug yang kocak dan jenaka. Tak ingin kalah, Timmy ikut bergoyang dengan caranya sendiri, melompat-lompat kecil sambil mengembik pelan, membuat anak-anak tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah lakunya. Timmy bahkan sesekali menirukan gerakan Cimug, namun dengan gaya khasnya yang canggung dan menggemaskan. Lalu datang giliran penampilan teatrikal. Cimug berdiri tegak, lalu memulai cerita tentang persahabatan, keberanian, dan pentingnya saling menghargai meskipun berbeda budaya dan bentuk. Dalam cerita yang mereka bawakan, diceritakan seekor domba kecil dari desa nun jauh di sana yang tersesat di tengah kota besar dan bertemu dengan ondel-ondel yang sedang latihan menari. Meski awalnya takut dengan wajah ondel-ondel yang menyeramkan, si domba akhirnya belajar bahwa di balik penampilan yang aneh, ondel-ondel ternyata baik hati dan sangat peduli pada teman barunya. Narasi itu dibawakan dengan gaya monolog oleh Cimug, lalu ditimpali oleh suara Timmy yang mengembik di saat-saat lucu atau mengharukan. Mereka berdua begitu kompak hingga penonton pun seolah terhanyut masuk ke dalam cerita tersebut. Bahkan, saat adegan si domba kehilangan arah dan menangis, ada beberapa anak yang ikut bersedih, dan ketika ondel-ondel menolong dengan menggendong si domba di punggungnya, sorak-sorai riuh pun terdengar dari segala penjuru.
Bukan hanya anak-anak, para orang tua pun ikut terhibur. Banyak yang tersenyum sambil merekam momen itu dengan ponsel mereka. Namun, puncak dari pertunjukan ini adalah ketika Cimug dan Timmy membawakan lagu gabungan. Lagu tersebut merupakan perpaduan dari lagu anak-anak Indonesia dan jingle dari Timmy Time, dibawakan dalam irama yang kocak dan menyenangkan. Cimug menyanyi dengan gaya lawas seperti penyanyi tanjidor Betawi, sedangkan Timmy hanya berdiri dan sesekali mengembik, namun tetap membuat semua tertawa. Lagu itu seolah menjadi simbol persatuan budaya, tradisi lokal dan karakter internasional bergandengan tangan dalam harmoni yang menghibur. Setelah lagu selesai, lampu panggung dimatikan perlahan, menyisakan sorotan kecil yang menyinari wajah Cimug dan Timmy yang saling menatap lalu berpelukan. Suara tepuk tangan menggema. Bahkan beberapa penonton berteriak meminta pertunjukan diulang. Bulik Ivo, yang dari tadi merekam pertunjukan, sampai menitikan air mata karena terharu melihat bagaimana dua karakter berbeda latar belakang itu bisa begitu akrab dan bekerja sama menyampaikan pesan moral yang dalam. Ini bukan sekadar hiburan, kata salah satu penonton, tapi pelajaran hidup. Namun belum selesai tepuk tangan bergemuruh, seekor anjing kecil tiba-tiba masuk ke area panggung, menggonggong ke arah Timmy. Spontan Timmy melompat dan berlari mengitari panggung, sementara Cimug mengejarnya, dan penonton malah tertawa makin keras. Anjing kecil itu ternyata milik salah satu pedagang kaki lima, dan setelah berhasil ditenangkan, suasana kembali kondusif. Tapi insiden kecil itu malah menjadi hiburan tambahan yang memperpanjang gelak tawa. Cimug, dengan sigap memanfaatkan momen itu, berpura-pura menjadi polisi panggung dan mengusir anjing tersebut dengan gerakan dramatis ala film silat. Momen tak terduga ini membuat penonton makin lekat dengan karakter Cimug dan Timmy. Mereka tidak hanya melihat pertunjukan seni, tetapi juga merasakan kehangatan interaksi, spontanitas, dan kreativitas yang muncul begitu saja dari kolaborasi lintas karakter dan budaya. Semua elemen pertunjukan, tarian, cerita, lagu, komedi, berpadu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Bahkan beberapa penonton dewasa sempat berkomentar, "Kita butuh lebih banyak hiburan seperti ini, yang bukan hanya lucu tapi juga punya pesan." Begitu pertunjukan usai, penonton perlahan membubarkan diri, namun tidak dengan wajah kosong. Mereka membawa pulang tawa, keharuan, dan pelajaran hidup. Beberapa anak terlihat menirukan gerakan Timmy dan Cimug sambil berceloteh tentang adegan favorit mereka. Kakek Toro menyimpan alat musiknya dan tersenyum puas. Bulik Ivo menghampiri Cimug dan Timmy sambil memberikan air minum dan roti isi. Mereka bertiga duduk di pinggir panggung, menikmati udara malam yang sejuk dengan rasa syukur karena pertunjukan berjalan lancar dan sukses besar. Sementara itu, Timmy memandangi langit malam penuh bintang, lalu menoleh ke arah Cimug dan mengembik pelan seolah berkata, "Kapan kita tampil lagi?" Cimug hanya mengangguk pelan dan tersenyum sambil mengangkat alis khas gaya Betawi. Mereka tahu, malam itu bukan akhir dari petualangan mereka. Justru, itu baru permulaan dari banyak cerita seru dan penuh makna yang akan mereka ciptakan bersama. Dunia mereka memang berbeda, tapi di atas panggung kecil pasar malam, Cimug dan Timmy menjadi sahabat sejati yang menyatukan tawa dan tradisi. Setelah melewati hari-hari penuh suka duka dan petualangan yang mendebarkan bersama, Timmy dan ondel-ondel menjadi sangat dekat. Hubungan mereka bukan lagi sekadar teman main biasa, melainkan seperti kakak dan adik yang saling menjaga dan melengkapi. Di balik tubuh besar dan suara menggelegar ondel-ondel, Timmy melihat sosok pelindung yang penuh kasih. Sebaliknya, di balik tubuh kecil dan bulu lembut Timmy, ondel-ondel menemukan semangat polos, jujur, dan pantang menyerah yang menginspirasi dirinya. Namun, ketika sebuah surat resmi dari Balai Kota Jakarta datang, kebersamaan mereka terancam. Surat itu berisi undangan pertunjukan budaya yang akan digelar keliling Pulau Jawa, dan ondel-ondel diminta tampil sebagai maskot utama. Ini kesempatan besar, tapi juga berarti ia harus meninggalkan Timmy dalam waktu yang sangat lama. Malam itu, Timmy duduk sendirian di bawah pohon mangga dekat halaman sanggar. Matanya menatap kosong ke arah bulan. Dia merasa sedih tapi berusaha kuat. Ondel-ondel yang melihatnya pun merasa bersalah. Mereka tak pernah membicarakan soal perpisahan, karena selama ini mereka berpikir kebersamaan mereka akan abadi. Namun kenyataan tak bisa dihindari. Timmy akhirnya menulis surat kecil yang digulung seperti gulali dan diselipkan ke dalam tas ondel-ondel. "Kalau nanti kangen, ingat suara ketawa kita ya. Aku bakal tetap main di sini,
nunggu kamu pulang. Surat itu membuat ondel-ondel berlinang air mata. Meskipun matanya terbuat dari kayu dan cat, malam itu ia benar-benar menangis dalam hatinya. Sebelum berangkat, ondel-ondel mengajak Timmy berjalan-jalan ke taman terakhir kalinya. Di sana, mereka memainkan ulang kenangan-kenangan lucu, saling mengejar gelembung sabun, bermain air di kolam bebek, dan menirukan suara orang-orang di pasar. Timmy menirukan suara penjual sosis gulung, sementara ondel-ondel menirukan pembeli dengan logat Sunda yang medok. Mereka tertawa terbahak-bahak. Seorang ibu-ibu yang lewat sampai mengira ada pentas badut dan memberikan mereka donat mini. Kenangan kecil itu menjadi sangat berarti. Sebelum berpamitan, ondel-ondel berjanji akan merekam setiap pertunjukannya dan mengirim video ke Timmy lewat Pak Ucok, tukang kopi keliling yang doyan TikTok. Akhirnya, hari keberangkatan pun tiba. Ondel-ondel menaiki truk budaya bersama para penari, pemain musik Betawi, dan berbagai properti seni lainnya. Timmy melambaikan tangan kecilnya dengan semangat, meski hatinya tercekat. Ondel-ondel membalas lambaian itu dengan tarian khasnya yang mengayun pelan, seolah berkata, "Tenang, aku akan kembali." Saat truk mulai melaju dan debu jalanan mengepul, angin meniup surat Timmy yang terjatuh dari tas ondel-ondel. Lalu surat itu terbang tinggi dan jatuh tepat di tangan Pak Ucok yang sedang ngopi di warung ujung gang. Pak Ucok membaca surat itu sambil tersenyum haru, lalu berjanji dalam hati akan menjaga Timmy dan memastikan surat-surat mereka selalu sampai. Hari-hari berlalu, dan Timmy mulai mengisi waktu dengan menggambar, menari, dan sesekali tampil di pertunjukan kecil sanggar. Tapi tak ada yang bisa menggantikan ondel-ondel di hatinya. Suatu hari, sebuah kejutan besar datang. Di halaman sanggar, sebuah panggung kecil dibangun. Rupanya, ondel-ondel telah menyiapkan pertunjukan khusus untuk Timmy sepulang dari tur. Dengan cahaya lampu warna-warni, musik tanjidor menggema, dan gerakan ondel-ondel yang kini jauh lebih luas dan energik, malam itu jadi malam yang paling membahagiakan bagi Timmy. Setelah pertunjukan, ondel-ondel membuka topeng kayunya sebentar dan berkata, "Aku nggak cuma bawa oleh-oleh, tapi juga pengalaman. Dan kamu adalah alasan aku bisa melewati semuanya." Kisah ondel-ondel dan Timmy mengajarkan kita tentang makna persahabatan, perpisahan, dan harapan. Meski mereka berasal dari dunia yang berbeda, satu adalah boneka raksasa khas budaya Betawi, dan satu lagi adalah domba kecil dari dunia animasi Inggris. Namun hati mereka mampu menyatu dalam canda, tawa, dan semangat yang tulus. Cerita ini juga menjadi pengingat bahwa dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tapi kenangan yang dibangun bersama akan tetap hidup selamanya. Tak peduli seberapa jauh kita berpisah, sahabat sejati selalu punya cara untuk kembali. Dan itulah kekuatan dari sebuah kisah, membekas di hati, menginspirasi langkah, dan menyatukan dua dunia dalam satu tawa.